Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam kasih dan juga sukacita Tuhan melalui Solideo Gloria pada saat ini. Sebelum kita mengawali hari kita dengan sukacita, kita akan merenungkan dan juga membaca firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah ini untuk segala kasih dan juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan terus memelihara kami, bahkan di sepanjang istirahat malam kami Tuhan dengan setia menemani dan menyertai kami. Ketika kami bangun pagi ini, kami mau kembali dikuatkan dan disegarkan oleh firman-Mu, agar kami terus hidup di dalam firman-Mu, dan hikmat kebijaksanaan itu boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang hendak akan kami baca dan juga renungkan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di dalam terang firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terpilih di dalam kitab Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14b. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sedemikian pembacaan kita pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita sekalian yang dengan senantiasa terus mendengarkan firman-Nya dan tak lupa memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Itulah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, seringkali mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan menempatkan kita di posisi-posisi tertentu? Namun kisah Ester menunjukkan bahwa Tuhan selalu memiliki maksud di balik setiap penempatan, setiap proses, bahkan di setiap keadaan. Tuhan bekerja melalui posisi dan kesempatan yang tampaknya biasa saja. Ester menjadi ratu bukan karena sebuah kebetulan semata. Ia ada di istana justru pada saat bangsa Yahudi diancam pemusnahan. Tuhan menempatkan anak-anaknya pada waktu dan tempat yang tepat. Ia telah merancangkan segala sesuatunya, bahkan di luar pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Karena tantangan adalah pintu bagi rencana Tuhan dinyatakan. Mordekai mengingatkan Ester bahwa jika ia diam, Tuhan tetap akan menolong. Dan kesempatan untuk dipakai Tuhan adalah anugerah, bukanlah sebuah beban. Kadang-kadang Tuhan memakai situasi yang sulit agar kita berani untuk melangkah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan selalu lebih besar dari kenyamanan yang kita inginkan. Ester harus mengambil resiko yang begitu besar. Namun melalui keberaniannya Tuhan menyelamatkan suatu bangsa. Tuhan sering memakai kita untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Bahkan ketika kita meragukan tentang kualitas kehidupan kita, kita mungkin bertanya, apakah kita bisa melaluinya? Apakah dalam jabatan yang Tuhan berikan, kita mampu untuk melakukannya? Apakah kita sudah siap? Apakah kita akan mampu melewatinya? Seringkali itu menjadi pertanyaan besar bagi kehidupan kita. Sehingga akhirnya membawa kehidupan kita untuk tidak hidup di dalam kehendak Allah. Kita lupa bahwa ketika Ia memakai kita, kita lupa ketika Ia memilih kita, ada maksud Tuhan di dalamnya, bahkan di tengah-tengah situasi yang berat, yang mungkin tidak terpikirkan bagi kehidupan kita. Di situ karyanya akan dinyatakan. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, apa pesan yang dapat kita lihat pada saat ini? Adalah kesiapan diri kita di dalam panggilan rencananya. Mari kita merenungkan bersama di mana Tuhan telah menempatkan kita hari ini.
Masalah apa yang sedang kita hadapi yang sebenarnya bisa menjadi alat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Jangan melihat keadaan sebagai sebuah kebetulan, tetapi sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita merefleksikan dan merenungkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dalam semua hal yang terjadi atas kehidupan kita, kita tidak mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena kita tidak layak. Tetapi sesungguhnya karena kita layaklah, maka Tuhan memampukan kita. Kiranya firman-Nya pada saat ini menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan segala baik, penuh dengan sukacita dan juga damai sejahtera. Terpujilah Kristus. Amin. Ini adalah life story dalam frame yang ku abadikan. Bukan hanya gambar tapi arti tentang cinta, luka, dan harapan. Tak semua kisah harus terucap, cukup satu jepretan semua terjawab.